Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan melanjutkan pembahasan UASBN ya, kelas 6, dan kali ini kita udah sampai di bagian ke-7. Kita mulai dari nomor 31 sampai nomor 35. Langsung aja kita masuk ke nomor 31. Perhatikan gambar di bawah ini. Jumlah penjualan paling sedikit dan paling banyak terjadi pada hari. Nah, kalau kita lihat di diagramnya itu, untuk yang paling sedikit tentu yang paling pendek ya, biru-birunya itu, dan yang paling banyak itu yang sebaliknya, yaitu yang paling panjang, yang birunya. Tengok yang birunya itu mana paling pendek, mana yang paling panjang. Nah, kalau kita lihat yang paling pendek itu ada di hari Selasa, dan yang paling panjang itu ada di hari Minggu. Jadi langsung aja bisa kita jawab, untuk yang paling sedikit dan paling banyak itu ada di opsi B, yaitu hari Selasa dan hari Minggu. Selanjutnya kita masuk nomor 32. Di sini udah ada diagramnya ya. Yang lebih jelas lihat di layar aja. Diagram pekerjaan orang tua siswa kelas 6 Mi Al-Firdaus yang berjumlah 40 siswa. Jadi katanya untuk diagram ini adalah diagram dari 40 siswa. Kemudian pertanyaannya, yang bekerja sebagai pegawai negeri adalah, nah dia tanya yang sebagai PNS atau yang pegawai negeri. Ini kan diagram ini, kalau satu diagram totalnya berapa? Iya, total seluruhnya itu adalah 100%. Nah, di sini udah ada buruh, petani, dan pedagang, alias sudah diketahui. Jadi kalau kita list satu persatu, untuk yang buruh kan 20%. Kemudian untuk yang petani juga diketahui dia 25%. Dan yang terakhir ini diketahui si pedagang itu 40%. Nah, ini kalau kita totalin 005, jadi ini 5, kemudian 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Ini totalnya baru 85%. Sementara seluruhnya ini 100%. Sisanya tentu punya yang PNS. Jadi kita tinggal kurangin 100% dikurangin yang 85% ini. Nah, berapa jadinya? 100 kurang 85 udah jelas ya, yaitu 15%. Jadi untuk yang PNS orang tuanya itu adalah 15%. Tapi kalau kita lihat di opsi, nah pilihannya itu dalam orang bukan dalam persen. Nah, di sini kan udah diketahui nih, jumlahnya itu 40 orang. Yang PNS itu 15%. Yaudah, kita tinggal kaliin 40 orang ini dengan 15% ya. 15% atau 15 per 100. Nah, ini 4 kali 15 berapa? 4 kali 15 60 kan. Ini ada 1 0, tambah 1 0-nya lagi. Kemudian ini 100-nya di bawah, jangan lupa. Nah, ini 2 0 dicoret aja sama 2 0. Jadi tinggal 6. Jadi untuk orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS itu adalah 6 orang, ada di opsi yang A. Kemudian nomor 33, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, tabelnya ini adalah tentang jumlah ketidakhadiran siswa kelas 6 ya, dalam 5 bulan terakhir. Nah, pertanyaannya, mana diagram yang paling cocok melambangkan data pada tabel ini? Langsung aja kita pergi ke opsinya. Nah, kalau kita lihat yang A, ini udah ngawur ya. Sedangkan bulannya aja itu mulai dari Juli sampai November. Sedangkan di sini ada Januari. Jadi yang A ini udah pasti salah. Nah, langsung aja kita lihat yang B. Nah, yang B ini kalau kita lihat sesuai ya. Bulannya dari Juli sampai November. Kemudian datanya juga sesuai. 5, 3, 8, 4, 6 ya. Jadi udah pasti yang paling pas itu ada di opsi yang B. Nah, selanjutnya kita masuk nomor 34. Di sini udah ada diagram lingkarannya. Diagram di atas menggambarkan tentang kesukaan sekelompok anak terhadap cabang olahraga. Jika selisih antara jumlah seluruh anak ya, ingat jumlah seluruh anak dengan jumlah anak yang suka catur. Berarti yang ini yang C, nilainya 90 ya. Sekedar informasi, ini dalam derajat ya, 90 derajat, 54 derajat dan seterusnya. Nah, kemudian katanya jumlah yang selisihnya itu ada 75 anak. Maka jumlah anak yang suka sepak bola dan voli adalah, nah sebenarnya untuk soal seperti ini ada dua cara. Kita bisa langsung cari hanya dalam satu perhitungan, ingat ya satu perhitungan, atau seperti yang biasa kalian lakukan, yaitu hitung satu persatu. Nah, tentu kita
ambil jalan pintasnya aja supaya cepat. Kita harus melakukannya dalam satu kali perhitungan ya. Lagi pula ini kan soal USBN, jadi harus cepat. Nah, caranya itu atau rumusnya atau konsepnya itu dengan cara yang ditanya. Bagi yang udah pernah nonton video aku pasti tahu yang ditanya dibanding dengan yang diketahui, kemudian ini dikali dengan nilai ya, nilai yang diketahui. Nah, untuk yang perbandingan ini atau yang per ini, kita masukkan data derajat ataupun persen atau perbandingan, menyesuaikan dengan soalnya. Kadang-kadang kan di soal itu tidak selalu derajat ya yang diketahui, ada juga diketahui persenannya, ada juga yang diketahui perbandingannya, jadi menyesuaikan aja. Nah, untuk yang ditanya di sini adalah jumlah anak yang suka sepak bola dan voli ya, suka sepak bola dan voli. Voli di sini berapa? Voli di sini kalau kita lihat itu yang B ya, ada 54. Jadi kita tinggal tulis ya, kita sesuaikan dengan ini. Yang di atas itu adalah yang ditanya. 54 ditambah dengan voli dengan sepak bola. Sepak bola yang D. Yang D itu 144 per. Nah, untuk yang diketahui ini juga masukkan derajatnya. Yang diketahui ini adalah selisih kan? Ya, selisih antara seluruh anak dengan anak yang suka catur. Nah, kalau seluruh anak kira-kira derajatnya berapa? Ya udah jelas dong, derajatnya itu dijumlahin semuanya karena seluruh anak, atau dia sama dengan derajat dari satu lingkaran, yaitu 360. Selisih antara seluruh anak dengan yang suka catur, selisih itu dikurangin ya, dikurangin dengan yang suka catur itu 90 derajat. Nah, kemudian dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, untuk nilai juga udah diketahui di soalnya. Katanya untuk yang selisihnya antara seluruh anak dengan yang suka catur itu 75 anak. Jadi di sini kita masukkan angka 75. Nah, ini kita selesaikan. 54 tambah 144 itu berapa? Ya, 198. Kemudian yang di bawah 360 kurang 90 itu 270 dikali dengan 75. Nah, ini kita tinggal mengalihkan seperti biasa. Ini sangat mudah. 198 kali 75 itu betul sekali 14.000 ya 850. Kemudian ini tinggal dibagi dengan 270, maka hasilnya adalah ya 55. Ada di opsi yang A. Udah 55 ini udah langsung jawabannya. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu lagi. Yang suka bulu tangkis berapa, yang suka voli berapa, suka catur berapa, itu pasti lama banget. Jadi dengan cara ini yang ditanya per yang diketahui, kita hanya perlu sekali perhitungan. Sekali lagi, untuk yang ditanya sama yang diketahui ini, kita bisa masukkan derajat, bisa masukkan persen, bisa masukkan perbandingan, tergantung dari soalnya nanti. Oke, kita masuk ke nomor 35. Berat badan 6 pemain voli sebagai berikut dalam kilogram. Ini ya, datanya udah aku tulis tadi. Kemudian pertanyaannya, rata-rata berat badan pemain voli tersebut adalah... Nah, untuk rata-rata pasti masih ingat dong rumusnya ya. Untuk ini, datanya ini tinggal dijumlahkan aja. Jadi jumlahnya datanya berapa, kemudian dibagi dengan N. Atau banyaknya, iya, banyaknya data itu ada berapa. Nah, kalau kita jumlahin ya, yang ini 60 tambah 68, kita tulis saja 60 tambah 68 tambah 61 tambah 65 tambah 50 tambah 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Jadi gitu ya, untuk menghitung banyaknya data, kita harus hitung berapa yang kita jumlahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk banyaknya data itu adalah 6 buah. Jadi kalau kita totalin nih yang di atas, kita akan dapatkan nilai sebesar 300 ya. 348 dibagi dengan 6. Nah, 348 bagi 6 kita bagi pistol aja ya. 348 bagi 6. Ini kita bisa ambil paling besar itu 5. Kalau kita ambil 6, 36. Udah lewat ya dari 34. Kita ambil 5. 5 kali 6 30, 8, 4. 48 bagi 6 berapa?
Udah jelas, 8 kali 6, 48, pembagiannya selesai. Jadi 348 bagi 6 itu adalah 58, ada di opsi yang A. Nah, untuk bagian terakhir nomor 36 sampai nomor 40 lihat di bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih.